Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Hingga saat ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga segala kenikmatan yang Allah berikan akan kita gunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga hidup kita sukses berkah, semoga mati kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di pagi hari ini Allah bukakan hati kita, pikiran kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hal itu menjadi asbab di mana keimanan dan ketakwaan kita akan terus meningkat dan berkualitas, sehingga amal-amal kita menjadi amal-amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan tadabbur ayat surat Al-Mulk. Hari ini ayat 2 sampai ayat 5 ya. Ayat 3 sampai ayat 5. Kita akan baca terlebih dahulu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا وجعلناها هدوءا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Allahumma hamdul Quran alladzi yang khalaqa telah menciptakan sab'a samawati tibaqa 7 langit berlapis-lapis. Maka engkau tidak akan melihat fi khalqir rahman dalam penciptaan ar-rahman Allah yang maha pengasih min tafawut ketidakseimbangan kesemrawutan. Engkau tidak akan pernah melihat dalam penciptaan Allah yang maha pengasih kesemrawutan. Farji' maka ulangilah al-basar penglihatanmu, al-tara min futur, apakah engkau mendapatkan satu celah? Tsumma raji' al-basar, kemudian ulangilah penglihatanmu karratain, kali kedua. Menqalib ilaikal basar, kembalikan penglihatanmu khasi'aw wa wasid, dengan penuh kecewa dan dalam keadaan letih karena tidak menemukan kesemrawutan. Walaqad zayyana as-samaa'a, dan sungguh kami telah hiasi langit ad-dunya, langit dunia, bimasabiha, dengan lampu-lampu. Di asal masabih itu lampu. Kalau di sini berarti langit dengan bintang-bintang. Waja'alnaha, dan kami jadikan sebagiannya itu rujuman lisyayatin, sebagai rajam bagi syaitan-syaitan. Wa'atadna, dan kami telah sediakan bagi syaitan itu, wa'atadna, dan kami telah sediakan lahum bagi mereka azab as-sa'ir, siksa neraka sa'ir, api yang menyala-nyala. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin kita sudah bahas bagian yang pertama di surat Al-Mulk ayat 1 dan kedua. Di antara hal yang penting adalah dua ayat tersebut menegaskan bahwa dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala segala kekuasaan. Oleh karena itu tidak usah pusing, tidak usah bimbang, karena seluruh kekuasaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan sebaik-baiknya kita itu adalah orang-orang yang paling baik amalnya, ayyukum ahsanu amala, karena sejatinya kematian, kehidupan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ingat ya, paling baik, bukan paling banyak. Ya, paling banyak bukan hanya banyak saja, tapi kalau paling baik, lihat kenapa amal itu dikategorikan menjadi amal yang baik. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ighathatul Lahfan fi Masail Syaitan, beliau menegaskan bahwa yang dimaksud dengan amal yang baik atau ahsanu amalan itu ada dua hal. Yang pertama, akhlasuha, orang yang paling ikhlas melakukannya. Ikhlas itu ketika kita melakukan apa saja, maka niatnya adalah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ayyukum ahsanu amal, itu maksudnya adalah aswabuha, paling tepat amalnya. Paling tepat itu disebut paling tepat karena dia berusaha.
Apa yang diamalkan itu sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Inilah amal dalam Islam yang diterima oleh Allah dan diposisikan sebagai ahsan amalan, amal yang baik. Pertama, karena ketika melakukannya ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu berkaitan dengan hati kita. Ya, periksa hati kita, tanyakan kepada hati kita kenapa kita melakukan ini dan itu. Kalau jawabannya karena Allah lillah, maka syarat yang pertama amal yang baik sudah terpenuhi. Kemudian kalau yang kedua menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan sesuaikah dengan apa yang telah diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka berbahagialah karena amalan orang tersebut akan dinilai oleh Allah sebagai ahsanu amala, amal yang paling baik. Ya, jika amalnya banyak, tapi ternyata bukan karena Allah dan tidak sesuai dengan contoh dari Nabi SAW, maka bisa jadi banyak di hadapan manusia, akan tetapi di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Kita akan lanjutkan ya, ke ayat ketiga sampai ayat kelima. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa khalaqa sab'a samawati mutawwaqatin. Maksudnya adalah Allah yang telah menciptakan 7 langit mutawwaqah yang berlapis-lapis. Ba'dhuha fawqa ba'dhin, satu langit di atasnya ada langit lagi. Kullu sama'in qal-qubbah lil-ukhra. Setiap langit itu seperti kubah bagi langit yang lain. Ya, bertumpuk-tumpuk satu di atas yang lainnya. Dan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah 7 langit itu real 7 langit bertumpuk-tumpuk atau 7 itu menunjukkan banyaknya? Karena dalam bahasa Arab ketika disebutkan kata 7, 70, 700 itu bisa mengandung makna literal 7 atau kata 7 itu lil kasrah, menunjukkan bilangan yang banyak. Maka fi khalqir rahmani mutafawwid ay la tarafa ayyuhas sami, wahai engkau pendengar, kamu tidak akan pernah melihat fi khalqir rahman al-badi'i min nuqsin aw fadlin. Engkau tidak akan pernah melihat dalam ciptaan Allah yang maha pengasih, yang maha unik. Badi itu terambil dari kata bada'a. Bada'a itu menciptakan dengan segala keunikannya. Min nuqsin atau min naqsin, dari kekurangan, atau celah. Ya, kalau rumah kita bikin rumah baru, kalau kita bikin rumah baru indah terlihat. Tapi ketika hujan, ternyata rumahnya bocor. Itu menunjukkan membuat rumah tidak sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit yang berlapis-lapis, ternyata tidak ada kekurangan dan tidak ada celah kerusakan sedikit pun. Atau perbedaan-perbedaan atau hal-hal yang sifatnya kontradiktif. Bahwa biqayatil ihkam wal ifan, akan tetapi semuanya ada dalam kemaha bijaksana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan profesionalitasnya. Wa inna maqala fi khalqir rahman, dikatakan fi khalqir rahman wa lam yaqul fihinna ta'ziman li khalqihinna. Kenapa tidak disebutkan fi khalqihinna atau fihinna, tapi langsung disebutkan fi khalqir rahman? Itu sebagai ta'ziman li khalqihinna, sebagai pengagungan ya terhadap penciptaannya yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat ada zahiratul qudratillah, dan ini juga selain ta'ziman, selain pengagungan, tanbihan,
agar kita semuanya memperhatikan ini. Tanbih itu memberikan perhatian. Ya, Allah memberikan wanti-wanti, perhatikan. Ya, ala zahirati qudratillah, atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Fajil basar al-karam al-futur ay fakarrir an-nazra fis samawati wa rabbidhu bi qalbihi al-munkar. Ulangi penglihatanmu. Coba lihat ulang langit-langit yang telah Allah ciptakan. Ulang, coba apakah ada hal-hal yang janggal? Hal tara min syukukin aw dudu'in. Apakah engkau melihat ada celah-celah, ya, wadudu'in, dan hal-hal yang membingungkan? Ternyata tidak. Ya, oh bisa begini yang bikinnya? Perkataan itu biasanya untuk menunjukkan kelemahan, maka dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada celah kerusakan apapun, Allah ciptakan segalanya secara sempurna. Tsumma rji'il basar karratain, tsumma rabbin nadrah marrah ba'da ukhra. Ulangi lagi, coba observasi lagi, ada enggak kekurangan dan celah kerusakan? Wanzur bi'ainil i'tibar fi hadhihi as-samawati al-'ajibah. Wanzur bi'ainil i'tibar. Lihatlah bi'ainil i'tibar, dengan mata yang penuh dengan i'tibar. I'tibar itu terambil dari kata ibrah. Ibrah itu pelajaran. Ya, bahasa yang paling tepat untuk kita gunakan di sini, teliti, coba teliti. Observasi, coba observasi. Hanya dengan penelitian, dengan observasi kita akan mendapatkan hikmah pelajaran yang sangat besar. Beda dari samawati al-'ajibah, dalam penciptaan langit yang sangat menakjubkan. Marratan ba'da marrah, sekali lagi. Nah, ini ayat-ayat kauniyah, ilmu pengetahuan alam yang harus terus kita observasi, dan hendaklah mengobservasi ilmu tersebut harus menghantarkan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ilaikal basar khashi'an, maka akan kembali penglihatanmu khashi'an dalilan, penuh dengan ketundukan. Iya, ternyata enggak ada kelemahan sedikit pun, semuanya sempurna. Sehingga ketika kita melihat seperti itu, diri kita merasa tidak ada apa-apanya. Lam yara ma turid, karena kita tidak mendapatkan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita, yaitu menemukan kekurangan, kelemahan, dan celah, ya, celah-celah kerusakan dalam penciptaan Allah. Mungkin itu terjadi. Wa huwa hasir ay wa huwa qalilun mut'imun wal balagh fil ihya. Ya, hal itu tidak akan pernah terjadi mut'im, sangat melelahkan. Sudah capek-capek mencari kelemahan-kelemahan tentang Allah, ternyata kita tidak mendapatkannya. Lagi Imam Al-Fakhru, ini Imam Al-Fakhru Razi, ya, pengarang tafsir Al-Kabir. Al-makna, ini maknanya adalah innaka idza qarrarta nadraka lam yarji ilaika basruka bima talabtahu. Jika engkau ulangi lagi melihat ciptaan Allah, maka engkau sampai kapanpun kau tidak akan pernah mendapatkan apa yang kau cari. Min wujudil khalali wal 'ain. Engkau mendapatkan khalal itu celah kerusakan, wal 'ain, dan 'ain. Enggak akan dapat itu dari ciptaan Allah. Baik raja'a khashi'an mubadi'an lam yara ma yahwi ma'al kalam wa ja'ya. Ini akan tetapi engkau pasti tidak akan mendapatkan hal itu. Gampangnya itu karena sempurna ciptaan Allah. Kalau Qurtubi mengatakan udud darfaka wa qallib al-basar fis sama. Ini sama juga Imam Al-Qurtubi mengatakan, coba ulang lagi, perhatikan lagi. Ya, karratain ay marrah ba'da ukhra. Karratain itu adalah sekali lagi, berulang-ulang. Ilaikal basar
khasyian sahiran, maka akan kembali agar penglihatanmu khasyian sahiran, ya, dengan penuh ketundukan, sahiran, dan ya kita menjadi kecil karena nggak ada apa-apanya. Mutabahidan an ayyara syar'an min dzalika al-'aib wal khalal, karena jauh ya dari apa yang kita lihat untuk mencari kekurangan itu nggak akan dapat lah. Wa inna ma awal bin nabi qarratain, kenapa diperintahkan untuk melihat sesuatu langit yang telah diciptakan itu berulang-ulang? Lihatlah insan idza nadhar fi syai'in waqa'a, karena manusia jika melihat sesuatu satu kali la yar'ayu dia tidak akan bisa mendapatkan aibnya. Malam yang berilai marhatun Allah, kecuali kalau dia lihat berulang kali. Wal Quran bil qarratain at-takbir, yang dimaksud dengan qarratain itu adalah taksir, berulang-ulang. Nah, jadi maksudnya gini, kalau kita melihat sesuatu sekali saja, kadang kita tidak jeli, kadang kita tidak menemukan sesuatu. Tapi kalau lihat berulang lagi, kita semakin paham, maka akan semakin mendapatkan kekurangan. Ini juga sebenarnya ya menjadi metodologi dalam penelitian. Penelitian jangan sekali, saya sudah melakukan, kok Ustaz, jangan ulangi lagi. Jangan tergesa-gesa dalam melakukan penelitian. Ini poin penting. Jangan tergesa-gesa dalam melakukan penelitian. Ini juga sama dalam ilmu apapun. Diulang lagi. Coba antum ngaji sama Ustaz. Nanti setelah tidak ketemu Ustaz, antum baca lagi kitabnya. Ya, maka antum bisa jadi akan mendapatkan, oh ini apa maksudnya ya. Ketika bertemu dengan guru biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah dibaca sendiri berulang-ulang, maka kita akan mendapatkan hikmah atau kita mendapatkan hal yang sulit, ya. Sehingga itu menjadi PR bagi kita. Kemudian yang paling ilaikal basar khasyi Allah hadir wa dalilun ala kathrin nazar. Ya, hasil, ya, dia merasa tidak mendapatkan apa yang dicarinya, ya, maka hanya sebatas letih saja, ya. ثم بين تعالى ما زين بالسماء من النجوم الزاهرة والكواكب الساطعة. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan langit yang dihiasi bintang-bintang, ya, wal kawakib as-sati'ah, bintang-bintang yang mengkerlipkan cahaya. Sati'ah itu bersinar kerlap-kerlip. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, lam qasam. Nah, di sini lamnya lam qasam. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Lamnya lam qasam. Sungguh, demi sungguh. Nah, ini bersambung antara lam qasam dengan qad. Tahqiq, ya. Ini menunjukkan bahwa sangat sedikit sekali. Wal makna wallahi, maksudnya adalah wallahi, demi Allah, laqad zayyana samaa'a al-qaribah, sungguh telah dihiasi langit yang dekat atau langit dunia, minkum, dari kalian, ayuhan nas, manusia, bikawakib mudhi'ah sati'ah, dengan bintang-bintang yang bercahaya kerlap-kerlip. Ya, as-sama'u ula, itulah langit yang pertama. Aqrabus samawati ilal ardh, langit yang paling dekat ke bumi. Qala al-mufassirun, para ulama tafsir mengatakan, sumiyat al-kawakib rajma a'daikum asyayatin. Sumiyat al-kawakib al-masabih li'idha'atiha bil-lail idha'at as-sirat. Kenapa kawakib disebut dengan lampu? Li'idha'atiha bil-lail, karena dia memberikan cahaya ketika malam, itu atas surat seperti lampu di malam hari, ya, yang berfungsi untuk menerangi. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, ay ja'alnaha laha fa'idah.
Allah Subhanahu wa taala jadikan pula ada faedah ukhra, faedah yang lain, wahiyah rajmu a'daikum asyayatin, yaitu untuk melempar musuh-musuh kalian, yaitu syaitan. Syaitan yang dilempar oleh bintang berekor atau biasa kita sebut dengan meteor, itu ternyata di antara hikmahnya adalah untuk melempar syaitan. Alladzina yastaqirruna sam'a, yang mana setan-setan itu mendengarkan pembicaraan siapa di sini? Ya pasti ya, pembicaraan para malaikat. Orang kata mengatakan, khalaqallahu ta'ala nujum lisadatin. Qatadah mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu 3 fungsinya. Zinatan lis-sama, pertama adalah menghias langit. Wujuban lisyayatin, untuk merajam setan, melempar setan. Ya, ini rajam itu dilempar. Orang berzina, seorang laki-laki yang telah nikah, berarti suami statusnya, atau seorang perempuan yang sudah nikah, berarti istri statusnya. Ketika mereka berzina, maka hukumannya adalah dirajam. Rajam itu apa? Dilempari batu sampai orang tersebut mati. Ya, itu dalam Islam. Ustaz, sadis banget. Ya, bukan sadis rajamnya, tapi sadis tingkah laku orang tersebut. Ya, sudah ada suami yang halal, sudah ada istri yang halal, tapi dia masih mencari yang lain. Ya. Akhirnya apa? Perzinahan itu akan menimbulkan madarat yang sangat banyak. Madarat bagi dirinya dan madarat bagi keturunan hasil zina. Ya, naudzubillah, naudzubillah. Ini kejahatan sosial ini sebenarnya. Kemudian yang ketiga, qaumuha zinatan yaqtadi bi qawliha. Ya. Qaumuha, bintang-bintang itu zinatan, sebagai penghias, yang qatadi bi qawli, yang qatadi bahwa yang cahayanya itu terus ada. Wa qaumuha rujuman yaqtadi zawaluha. Adapun dia sebagai rujum untuk melempar setan yang qatadi zawaluha, maka dia keluar dari porosnya. Meteor itu kan keluar dari porosnya dia. Terus gimana nih menggabungkan dua kondisi seperti ini? Terjawab annahum laysal murad annahum yarmuna bi ajramil kawakib. Maka jawabannya adalah annahum laysal murad, bukan seperti itu. Annahum yarmuna bi ajramil kawakib. Mereka melempar bi ajramil kawakib dengan bintang-bintang itu, bal yajuzu an fasila minal kawakib sya'latan wa turma syayatin bitilka sya'lah wa sya'lah. Ini ada khusus untuk melempar itu syahab, kalau kita meteori. Wa mithluha wa mithlu qabasin yukhadu minan nar, seperti ada sesuatu yang diambil dari neraka, yukhadu minan nar wa hiya ala haliha, tapi tetap si api nerakanya ada di situ. Aqul wa yu'ayyiduhu qawlu ta'ala illa man khatifa al-khatfah wa atba'ahu shihabun thaqib فأتبعه شهاب ثاقب. وعلى هذا الكواكب لا يرجع بها وإنما يكون الرجل بالشهاب. Ini nih, si bintangnya ada tetap, ya. Ini meteor lah kalau bahasa kita ya, gampangan begitu. Jadi yang dilemparkan itu adalah meteornya, bukan bintangnya. Wa'atanna lahum adzab as-sa'ir, ay wa hayyana wa'atanna lisyayatin fi ashabil sa'ir. Kami jadikan setan-setan itu sebagai orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Wa'atanna lisyayatin fil akhirah ba'da al-ihraf biha fid dunya al-'adzab al-musta. Setelah kami siksa setan-setan itu di dunia dengan tali meteor, ya, kami pula siapkan bagi para setan itu di akhirat kelak siksa yang terus menyala-nyala. Wa benar al-muqaddar, itulah api neraka yang terus menyala-nyala.
Ini gambaran bagi kita semuanya ya. Ternyata ada kaitannya antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala, antara bintang dan bintang fungsinya apa, dan di antara fungsinya bintang bukan hanya sekedar untuk menghiasi langit, akan tetapi juga untuk melempar setan-setan yang menguping pembicaraan para malaikat. Di sini nanti pembahasan setan akan digabungkan dengan orang-orang kafir, karena memang orang-orang kafir itu bekerja sama dengan setan. Bagaimana dengan orang Islam? Tentu orang Islam itu tidak usah bekerja sama dengan setan. Orang Islam itu tinggal tunduk patuh dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.